quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Ayah bunda, bapak ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan, jangan pernah menghitung berapa sering kita dikecewakan oleh seseorang, bahkan orang itu meninggalkan kita. Tapi hitunglah berapa sering kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kecil yang kita lakukan, bahkan dosa besar, dosa tersembunyi bahkan terang-terangan, tetap Allah maafkan dan ampuni kita. Begitulah maha hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah tentara Allah itu turun di Jakarta. Masyarakat Jakarta itu, mereka itu mati bukan karena ketakutan, bukan karena virus corona, tapi mereka karena ketakutan, ya. Dan insya Allah umat Islam selamat. Bahkan Muslim Uighur pun alhamdulillah diberitakan, dan itu bukan hoak, karena mereka rajin berwudu. Makanya wanita yang paling bersih, yang paling jauh dari virus itu adalah wanita muslimah. Kenapa? Kentut wudu, kentut wudu, kentut wudu. Itulah kemuliaan Islam. Jadi ayah bunda bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini akhir zaman. Kalau kata teman saya Uzma, saat-saat itu akan sampai kepada kita. Tentara Allah turun perlahan-lahan. Jadi artinya apa? Ibrah pelajaran. Saya teringat dengan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apa kata beliau? Ya. Al-mar'u yataghayyar fi salas. Orang itu akan berubah kalau dapat 3 perkara. Dan ini terjadi di Indonesia. Orang itu akan berubah kalau dapat 3 perkara. Ya. Yang pertama kata beliau, al-qurbu minal muluk, kalau dekat dengan kekuasaan. Betapa banyak hari ini kita lihat, ya, baik dia seorang yang mungkin dekat dengan pejabat, dekat dengan pemimpin, bahkan ada pun para ulama yang penjilat, pengkhianat itu munafik, kalau lebih identiknya, itu ternyata mereka berubah tingkah lakunya, gaya hidupnya. Yang kedua, orang akan berubah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wal wilayat, ketika diberi kekuasaan. Dan ini terjadi. Dulu janjinya luar biasa, tapi ternyata semuanya bohong dan dusta. Padahal yang ngomong Ali bin Abi Thalib, terjadi di Indonesia. Ya, ketika diberi kekuasaan berubah, gaya hidupnya berubah, tingkah lakunya berubah, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatan, bahkan lupa dengan istri dan anak-anaknya. Yang lebih parah apa? Yang ketiga, orang akan berubah, kata beliau, wal ghina min ba'dil faqri, ketika diberi kekayaan mendadak pada sebelumnya miskin. Betapa banyak hari ini. Dulu karyawan di Tanah Abang, ya, saya di Tanah Abang dagang juga, ya, mungkin ada yang tahu toko Cordova. Itu ternyata mereka dulu karyawan biasa, karena ganteng, gagah, rajin bekerja, dia ambil menantu oleh Pak Haji ini. Kaya dia mendadak, lupa orang tuanya, bahkan tidak mau mengakui orang tuanya. Ya, dan ini terjadi hari ini, tuan-tuan. Yang mau saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini apa? Mari kita mengambil ibrah apapun yang terjadi. Selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib, faman lam yataghayyar fi hazihi, siapa kalau tidak berubah, dekat dengan kekuasaan, dekat dengan para pejabat, pemimpin, tapi dia tetap menyampaikan yang hak, dia tidak pandai berpura-pura. Ketika diberi kekuasaan, dia tetap dekat dengan rakyatnya, rajin ke masjid subuh berjamaah. Dan ketika diberi kekayaan, dia tidak lupa diri, tetap tawaduk, rendah hati, bersyukur, berbagi dengan sesama. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Fahuwa zu aklin, itulah akal yang sehat. Nah, makanya Rocky Gerung itu saya yakin ngambil kata-kata ini dari Ali bin Abi Thalib, akal sehat. Ya, dungu nggak tahu saya dari mana dungu. Kalau akal sehat, saya yakin ngambilnya dari Ali bin Abi Thalib. Wa khuluqin mustaqim, dan itulah akhlak yang istiqomah. Artinya ayah bunda bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak muda kita komunitas Riau Mengaji, ini anak Riau. Saya pun kenal beliau
mereka-mereka dari media sosial. Dan ternyata beliau mengundang saya kemarin, Muhammad Jaber, sebelumnya Tengku Zulkarnain, sebelumnya dari Sulaiman, teman-teman saya semua. Besok insya Allah di Gelanggang Remaja Adi Hidayat, Das Al Latif, dan siapa? Agim akan datang juga insya Allah, ya, dengan talentanya. Ada dari Sulaiman, ada Nisa Sabian, sore ini datang dia insya Allah. Jadi artinya apa? Saya terkejut melihat pemuda-pemuda Riau ini. Mereka bergejolak hatinya bagaimana setiap rumah itu ada Al-Quran dan mengaji. Nah, kita merindukan itu. Makanya ayah bunda, para pejabat yang ada atau yang sudah pensiun, karena saya ingatkan Rasulullah pernah bersabda, irhamu salasata minan nas, kasih 3 golongan manusia. Nah ini ada juga di Indonesia ini. Rasul ngomong ada di Indonesia orangnya, kasih 3 golongan manusia. Siapa dia? Pertama adalah azizan zalat, pemimpin pejabat jatuh hina. Banyak nggak pemimpin jatuh hina sekarang? Banyak nggak pejabat jatuh hina? Ketangkap lagi short time di hotel, ketangkap KPK melakukan perbuatan yang nista, akhirnya apa? Malu keluarganya. Benar kata Rasulullah, sedekah Rasulullah, ya, pemimpin jatuh hina. Makanya kasih mereka, ajak mereka ke masjid apa nih? Fatimah. Ya, Allahu Akbar. Yang kedua, yang perlu dikasih kata Rasulullah siapa? Gonian kodif takora, orang kaya jatuh bangkrut. Nah, di Tanah Abang udah banyak bangkrut Pak, di Cipadu, di Kreo, Mangga 2, ya. Teman-teman saya melarikan hutang banyak sekarang Pak. Nah, baik orang Minang, orang Makassar, tidak jauh beda, ya. Tidak mampu lagi bayar ruko dijual, macam-macam terjadi hari ini. Kenapa? Karena jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari ulama, memfitnah ulama, menyakiti ulama, Allah murka, Allah marah. Dan ini terjadi. Kasih mereka, jangan jauhi mereka, ajak mereka ke masjid, ajak mereka berbagi bersama dengan, ya, sahabat-sahabat kita yang berjuang di dalam dakwah. Yang terakhir, ini mohon maaf guru-guru saya, para ustadz, para dai, mohon maaf saya tidak menggurui, hanya tawasaw bil haq, tawasaw bis sabri, tawasaw bil marhamah. Yang perlu dikasih yang ketiga kata Rasulullah adalah al-faqih yul'abu bihil juhal. Seorang ahli fikih, ahli syariat, paham agama, ngerti, ya, tentang hukum, ya, ceramah di mana-mana, ke masjid rajin, tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Tapi orang bodoh ini punya uang dan punya kekuasaan. Fatwa bisa berubah, yang dahulunya haram menjadi halal gara-gara jabatan pangkat kedudukan. Dan ini ada hari ini. Jadi tuan-tuan, sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, waktu juga. Makanya setelah ini kalau ada yang berniat ingin mewakafkan ke anak-anak muda kita ini anak-anak Riau ini, saya kaget, ya, mereka ingin dalam sebulan itu mereka sudah mengirim 300 sampai 500, 3.000 sampai 5.000 Al-Quran ke pelosok Seriau, ya. Pertama bersama Abdul Somad, adik saya, luar biasa ini perjuangan mereka, bantu mereka satu Quran, Ustaz Nafri 1 juta, 1.000, satu Quran 100.000. Silakan setelah zuhur nanti yang membantu, nanti adik-adik kita yang akan menjalani satu Quran 100.000 rupiah. Semakin banyak kita, maka ini sedekah jariah. Iza mata banu adam in qata amalu ila min salas, apabila anak cucu Adam mati meninggal dunia, putus amalnya kecuali 3. Di antaranya sedekah jariah. Dibaca Al-Quran, dihafal oleh anak-anak kita di Riau, diamalkan oleh mereka, pahalanya tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan insyaallah Allah berkahi hidup kita yang singkat ini. Amin ya rabbal. Saya minta maaf kalau salah dan khilaf, pengen berpanjang kalam, tapi waktu juga kita mau zuhur. Yang masih penasaran pengen mendengarkan ceramah saya, buka channel YouTube saya UST Orange. Nah, saya dipanggil oleh Arifin Ilham Ustadz Oren. Nama saya Narlis Nazar, ya, teman-teman manggil saya Ustadz Oren karena kemana-mana pakai baju oren saya. Rumah saya oren, mobil saya oren, semuanya oren. Hobi aja, nggak ada hubungan dengan partai, dengan Jackmania, kantor pos Belanda, nggak ada. Nggak ada hubungan dengan koruptor yang tangkap KPK. Nah, bajunya kan rompinya oren, nggak ada hubungan saya. Ini hobi saja. Katanya orang kalau suka baju oren romantis dan setia, katanya begitu. Mudah-mudahan saya romantis dan setia. Amin ya robbal. Ayah bunda silakan buka, tapi jangan lupa tolong saya like, share, and subscribe. Itu intinya. Itu saja. Saya tutup. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Saya tutup dengan pantun, buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.